Pernahkah Anda menyadari bahwa dalam bahasa Indonesia, perbedaan antara pencipta alam semesta dan seorang majikan atau pemilik rumah hanya terletak pada satu huruf saja, yaitu huruf H, antara kata Tuan dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kedua kata ini sejak awal memang berbeda, atau sebenarnya mereka berasal dari akar kata yang sama, namun mengalami pergeseran makna akibat proses penerjemahan? Di video kali ini, kita tidak akan berdebat kusir menggunakan emosi. Kita akan membedah data sejarah, linguistik, dan manuskrip kuno secara objektif dan logis. Mari kita telusuri bagaimana sebuah istilah translasi secara perlahan tapi pasti mengubah cara pandang jutaan orang tentang konsep ketuhanan. Sebelum kekristenan masuk ke Indonesia, manuskrip Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Dalam teks asli Yunani, kata yang paling sering digunakan untuk merujuk pada sosok yang dihormati, baik itu raja, guru, dan majikan, adalah kata kurios. Di dalam bahasa Ibrani, katanya adalah Adon atau Adunai. Secara linguistik, arti dasar dari kurios atau Adunai adalah owner, master, sir, atau dalam bahasa kita, seseorang yang memiliki otoritas atau kepemilikan. Jadi, jika seorang budak memanggil majikannya, dia memanggil kurios. Jika seorang murid memanggil gurunya, dia juga memanggil kurios. Lalu, bagaimana kata itu diterjemahkan saat masuk ke Indonesia? Disinilah sejarah mencatat nama Melchior Leidecker, seorang dokter militer dan teolog Belanda yang bertugas di Batavia pada abad ke-17. Dia adalah orang pertama yang menerjemahkan Alkitab secara lengkap ke dalam bahasa Melayu klasik, yang selesai pada tahun 1712 dan dicetak tahun 1733. Saat menerjemahkan kata kurios atau Adonai, Leidecker menggunakan kata yang lazim digunakan masyarakat Melayu saat itu untuk menunjukkan kepemilikan atau kehormatan, yaitu kata Tuan. Perhatikan ini baik-baik. Di dalam Alkitab terjemahan Leidecker, kata Tuan digunakan secara luas. Namun, agar pembaca bisa membedakan kapan kata Tuan merujuk pada Allah Pencipta dan kapan merujuk pada manusia seperti raja atau majikan, Leidecker melakukan sebuah inovasi tipografi. Untuk merujuk pada Allah, beliau menambahkan sisipan huruf H di tengahnya menjadi Tuhan, sedangkan untuk manusia tetap ditulis Tuan. Inovasi satu huruf H ini awalnya dibuat hanya sebagai penanda tulisan atau pembeda rasa hormat dalam translasi bahasa Melayu. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadilah apa yang dalam ilmu linguistik disebut sebagai lost in translation atau pergeseran makna yang radikal. Kata Tuhan yang awalnya merupakan variasi fonetis dari Tuan, yang artinya pemilik otoritas, perlahan-lahan dianggap sebagai sebuah kata benda mandiri yang bermakna zat yang disembah. Disinilah kerancuan logika teologis itu mulai muncul. Ketika teks asli menyebut Yesus sebagai kurios, yang dalam konteks budaya Yahudi dan Romawi saat itu berarti guru yang dihormati atau pemimpin. Terjemahan bahasa Indonesia menguncinya dengan kata Tuhan. Akibatnya, banyak pembaca modern menyimpulkan bahwa setiap kali kata Tuhan muncul di Alkitab, itu berarti Yesus sedang diklaim sebagai sang pencipta semesta. Padahal, akar kata aslinya hanyalah sebuah gelar kehormatan atau Tuan. Bagaimana pendapat Anda mengenai fakta sejarah linguistik ini? Mari kita diskusikan secara cerdas, ilmiah, dan kepala dingin di kolom komentar.